Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tisa Aisyatul Waidah, NIM 19 1039. Saya adalah mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dari kelas A. Nah, kali ini saya akan membagikan materi mengenai analisa sumber daya dan geologi lingkungan. Nah, materi kali ini merujuk pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan SDGs. Oke, untuk pembahasannya di sini yang pertama akan dibahas mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, yang kedua ada SDGs, yang ketiga ada studi kasus, dan yang keempat kesimpulan. Untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, di sini pengertiannya, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini adalah konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kerangka supply dan demand. Nah, supply sendiri adalah sisi penawaran, sedangkan demand adalah sisi permintaan. Untuk sisi permintaan, lebih didasarkan pada kebutuhan dan pola konsumsi akan sumber daya alam dan jasa lingkungan, seperti lahan, air, dan sumber daya alam lainnya. Kebutuhan ini akan banyak dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, baik di suatu wilayah administrasi maupun wilayah ekoregion. Interaksi kebutuhan sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan jumlah yang diekstraksi akan meninggalkan jejak ekologis. Jejak ekologis inilah yang dinamakan dengan ecological footprint. Ecological footprint ini akan menunjukkan jejak ekosistem persatuan penggunaan sumber daya. Nah, di sisi lain, sumber daya alam menyediakan layanan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Untuk sisi supply, menggambarkan seberapa besar, baik dari kualitas maupun kuantitas sumber daya alam, ini mampu apa tidak mendukung kebutuhan manusia. Nah, sisi supply bisa digambarkan di sini, misalnya dengan neraca air, neraca sumber daya dan lingkungan, neraca lahan, potensi lahan untuk memenuhi kebutuhan produksi setara beras dan sebagainya. Interaksi penyediaan dan penggunaannya akan menggambarkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan, atau yang disebut dengan carrying capacity. Keseimbangan sisi supply dan sisi demand dari sumber daya alam yang digambarkan oleh ecological footprint dan carrying capacity akan menentukan besaran daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup beserta status yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Terus di sini ada hubungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan PWK. Nah, hubungannya adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam perencanaan tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang berdasarkan tata ruang nantinya tidak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung dan menampung aktivitas manusia tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan dalam menyediakan ruang, kemampuan dalam menyediakan sumber daya alam, kemampuan melakukan perbaikan kualitas lingkungan apabila dampaknya mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, penataan ruang yang mengabaikan daya dukung lingkungan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dan degradasi kualitas lingkungan hidup seperti banjir, longsor, kekeringan, pencemaran, dan lain-lain. Intinya, dalam perencanaan tata ruang kita harus memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut. Karena dengan tidak memenuhi aspek tersebut, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lingkungan. Terus di sini kita akan bahas SDGs. Nah, SDGs adalah program pembangunan dunia yang memiliki 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggatnya telah ditentukan oleh PBB. Nah, SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk SDG sendiri tujuannya ada 17. Nah, yang pertama yaitu no poverty, yang artinya tanpa kemiskinan. Ini adalah pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Nah, yang kedua ada zero hunger, yang artinya tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga ada good health and well-being, artinya kehidupan sehat dan sejahtera, menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat ada quality education, artinya pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Nah, yang kelima ada gender equality, yang artinya kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Yang keenam ada clean water and sanitation, yang artinya air bersih dan sanitasi layak, menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. 7 ada affordable and clean energy, artinya energi bersih dan terjangkau, memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Yang ke-8 ada decent work and economic growth, artinya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Yang ke-9 ada industri innovation and infrastructure, artinya industri, inovasi, dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Yang ke-10 ada reduce inequalities, artinya berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Yang 11 ada sustainable cities and communities, artinya kota dan komunitas berkelanjutan. Nah, kalian yang belajar di PWK pasti sering menemukan ini sustainable cities. Nah, membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Yang ke-12 ada responsible consumption and production, artinya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 ada climate action, artinya penanganan perubahan iklim dengan cara mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. 14 ada life below water, yang artinya ekosistem laut dengan perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Yang ke-15 ada life on land,
artinya ekosistem daratan, yaitu mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan dan keanekaragaman hayati. Yang ke-16 ada peace, justice, and strong institution. Artinya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Dan yang terakhir, ke-17 ada partnerships for the goals, artinya kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Nah, itu dia ke-17 tujuan dari SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kali ini kita akan bahas keterkaitan SDGs dengan DDTLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Nah, untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini menurut saya ada dua tujuan yang berkaitan dengan DDTLH. Yang pertama itu akses air bersih dan sanitasi. Nah, air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, poin dari tujuan ini yaitu sektor lingkungan hidup untuk memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Dan yang kedua ada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan aman dan terjangkau serta memperbaiki pemukiman kumuh. Nah, ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Nah, jadi untuk DDTLH sendiri, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ini menurut saya memuat dua tujuan dari SDGs, yaitu yang pertama ada akses air bersih dan sanitasi, dan yang kedua ada kota dan komunitas yang berkelanjutan. Terus kita akan bahas studi kasus. Studi kasus di sini mengambil keberlanjutan ekologis proses pembangunan kawasan hunian sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, jurnalnya ini studi kasus proses pembangunan kawasan hunian pada Kota Mandiri oleh Siti Sujatini. Oke. Abstraknya, kota akan selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk menampung berbagai macam kegiatan sesuai kebutuhan diperlukan adanya konversi lahan dari area terbuka menjadi terbangun. Nah, dalam proses pembangunan hunian baru sering mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi tanpa memikirkan kepentingan ekologis, sehingga terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Intinya ketidakseimbangan lingkungan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Nah, hidrologi merupakan bagian penting dari aspek ekologi. Perubahan area terbuka menjadi terbangun akibat dari peningkatan jumlah penduduk dengan segala kebutuhan yang berpengaruh terhadap kebutuhan dan ketersediaan air. Air juga merupakan kebutuhan penting dan sering menjadi permasalahan akibat dari peningkatan penduduk di suatu hunian. Nah, SDG sendiri menjadi tujuan PBB untuk menindaklanjuti dari MDGs. Salah satu tujuan dari 17 kriteria SDGs yaitu masalah air. Nah, sebagai studi kasus diambil proses pembangunan hunian baru sebagai bagian dari Kota Mandiri yang sedang berkembang, yaitu DKI Jakarta. Nah, latar belakangnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan Jakarta kan mulai pesat, maka muncul kota metropolitan, contohnya Jabodetabek.
Nah, untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, maka aspek ekologis, khususnya hidrologis, perlu diatur. Nah, permasalahannya sendiri itu adanya keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Maka, pilihan pendekatan pembangunan perkotaan akan sangat menentukan sekali kualitas lingkungan perkotaan. Perubahan penggunaan tanah pedesaan ke penggunaan tanah perkotaan menimbulkan dampak terhadap pola aliran pemukiman, permukaan, kualitas air, dan dampak ekologis. Selanjutnya, ini contohnya Kabupaten Tangerang merupakan wilayah di Provinsi Banten. Nah, dengan pertimbangan keseimbangan wilayah, maka Kabupaten Tangerang memerlukan 3 pusat pertumbuhan. Yang pertama ada Serpong, yaitu untuk pemukiman, Balaraja untuk industri dan pemukiman, dan Teluk Naga untuk penyeimbang pertumbuhan antara wilayah. Nah, ini yang kita bahas yaitu di Kota Serpong. Kota Serpong salah satu wilayah yang berdekatan dengan DKI Jakarta ya, menjadi pendukung dan penyeimbang sektor perdagangan dan jasa. Nah, untuk mendukung tujuan tersebut, dibangunlah lahan hunian baru. Lahan hunian baru dulunya itu adalah bekas tanah perkebunan karet dan sawah. Nah, lahan hunian baru ini mempunyai lahan seluas 6.000 hektar. Pembangunannya dimulai pada tanggal 16 Januari tahun 1989 yang fokuskan untuk kota baru dan modern, dan saat ini telah dibangun seluas 1.300 hektar dengan populasinya mencapai 180.000 penduduk. Nah, untuk tahap berikutnya akan dibangun lagi seluas 4.700 hektar yang terdiri dari 150.000 unit rumah dengan populasi penduduknya 800.000 dan selesai tahun 2019. Nah, dampak dari pembangunan lahan hunian baru itu sendiri ada 2. Yang pertama, di sini perubahan tata guna lahan yang signifikan berpengaruh terhadap banjir dan longsor. Nah, ini banjir dan longsor. Pada saat musim hujan terjadi kelebihan air. Akan tetapi di sisi lain, pada saat kemarau itu kesulitan air. Nah, daerah resapan air berkurang, maka air yang dapat meresap ke dalam tanah juga ikut terhambat, sehingga terjadi siklus hidrologi yang terhambat. Yang kedua ada perubahan tata guna lahan. Sebelum ada hunian terbangun dengan sesudah ada hunian terbangun itu berpengaruh terhadap peningkatan air larian, yaitu segi fisik dan lingkungan juga berpengaruh. Di sini perubahan tata guna lahan sebelum ada hunian baru terbangun dengan sesudah ada hunian baru itu bukan hanya dari dampaknya dari segi air saja, siklus hidrologi saja, tetapi juga dari lahan warga yang tergusur. Dahulunya lahannya itu tuh berupa area terbuka hijau seperti kebun karet, sawah, ladang, tegalan, hunian, dan lain-lain. Jadi di sini dampak pembangunan lahan hunian baru itu ada 2. Yang pertama berdampak pada siklus hidrologi, dan yang kedua berdampak pada lahan warga yang tergusur. Nah, solusinya di sini diperlukan keterpaduan pengelolaan tata air dengan pengelolaan kegiatan perkotaan. Nah, aspek hidrologinya meliputi kebutuhan air bersih, air konsumsi, dan air hujan pada proses pembangunan kawasan untuk menuju keberlanjutan ekologis atau kawasan SDGs. Terus untuk aspek hidrologi sendiri, dari persediaan air bersih bisa berasal dari PDPAM dan air hujan yang diolah. Air hujan sendiri bisa dari area resapan, sungai, luas ruang terbuka hijau,
peraturan membangun seperti GSB, KLB, KDB, lapisan tanah, pengolahan air hujan, air buangan, masukkan air ke aquifer, dan bak penampungan air bersih. Nah, ini masuk ke slide yang terakhir ya, kesimpulan. Nah, dari pembahasan di atas ini SDGs sangat berkaitan erat sekali ya dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kenapa sih berkaitan? Karena untuk melaksanakan SDGs, yaitu 17 tujuan tersebut, itu tuh memerlukan perencanaan penataan ruang yang berindikator pembangunan berkelanjutan. Nah, salah satunya yaitu DDTLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oke, terima kasih. Ini materi mengenai keterkaitan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan SDGs. Sampai sini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.